Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz kebagian membawakan sebuah materi, yaitu tujuan dan fadilah menghafal Al-Quran. Tujuan kita menghafal Al-Quran adalah bukan hanya untuk mengejar target dari sekolah atau kita untuk ikut lomba-lomba di berbagai event, tapi ada yang lebih dari itu. Apa itu? Bahwa kita belajar menghafal Al-Quran adalah agar kita bisa mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Rasul pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran oleh kamu sekalian, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan menjadi sebagai penyelamat, pemberi syafaat kepada orang yang, kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yaitu orang yang sering membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran, karena dia setiap malam, pagi terus mengulang-ulang bacaannya sehingga sampai masuk kepada otaknya, jadi hafal. Kemudian ada sebuah kisah bahwa ketika ini sebuah riwayat, jadi ada seseorang yang meninggal dan dia hafal surat Al-Mulk. Ketika itu datanglah malaikat yang akan mensiksanya, karena sebagai manusia mungkin pernah melakukan maksiat dan lain sebagainya. Ketika datang malaikat untuk mensiksa dia, maka ada sebuah makhluk menjelma. Ditanya, "Kamu siapa?" "Saya adalah surat Al-Mulk, surat Tabarok." Surat Tabarok itu menjadi penghalang atau menjadi yang menghalangi terjadinya penyiksaan kepada itu mayit. Nah, dari sini kita termotivasi bahwa tujuan kita menghafal Al-Quran adalah agar kita bisa selamat nanti di akhirat. Bahkan orang yang hafal Al-Quran, dia mempunyai tiket ke surga, dan dia mempunyai kuota membawa keluarganya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga itu bermacam-macam. Ada Ar-Royan, ada pintu untuk orang yang suka berpuasa, khusus orang itu masuk ke surga lewat pintunya puasa. Ada orang yang selalu sholat duha, istiqomah sholat duhanya, ada pintu khusus untuk orang itu. Ada pintu sodako, orang yang istiqomah senang bersodako, ada pintunya khusus. Tapi bagi orang yang hafal Al-Quran, Al-Quran minta kepada Allah supaya orang ini diistimewakan. Maka orang yang menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Dia diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditambah lagi,
mahkota dikasih, dipakaikan, plus jubah kebesaran kerajaan dikasihkan juga. Bahkan cahayanya mahkotanya itu adalah melebihi cahaya matahari dunia. Bagaimana benderangnya mahkota itu. Bahkan setelah penghafal ini Allah kasih mahkota, Allah kasih jubah kebesarannya, dia dikasih oleh Allah untuk membawa keluarganya. Dia gandeng ibunya, dia gandeng orang tuanya, dan dikasih oleh Allah sama seperti anak itu, mahkota. Mahkota kebesaran, penghargaan Allah karena anaknya menghafal Al-Quran, anaknya sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwani, murid-muridku sekalian, ada Rasulullah SAW itu mempunyai banyak sunnah-sunnah Rasul. Di antara sunnah Rasul itu adalah menghafal Al-Quran, karena Rasul sendiri orang yang hafal Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Di antaranya adalah hafal Al-Quran. Maka dari itu, ketika kita udah menjadi sebuah keluarga di Asy-Syifa Al-Khairiyah ini, di SMA Asy-Syifa ini, maka kita azamkan, kuatkan tekad kita untuk selalu menghafal Al-Quran, sehingga kita pantas untuk mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat dan mendapatkan mahkota dan jubah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ustadz cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.